Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pasca kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 kios di Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan segera melakukan revitalisasi Pasar Taman Puring. Sebanyak 552 kios di Pasar Taman Puring hangus terbakar. Hingga Selasa pagi, asap tebal masih terlihat di beberapa titik. Sejumlah pedagang berupaya untuk mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Api pertama terlihat pukul 6 sore saat sejumlah pedagang sudah menutup toko. Api diduga berasal dari salah satu toko yang sudah tutup. Api cepat menyebar karena banyaknya material mudah terbakar. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan segera melakukan revitalisasi Pasar Taman Puring mengingat tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi tersebut. Ada kurang lebih 500 kios kecil yang terdampak karena memang di situ kan kios-kiosnya kecil-kecil dan padat. Dan saya juga monitor apakah ada korban atau tidak. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan kamu tadi, memang di sana sudah 3 kali. Dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat, dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Tetapi tentunya dengan adanya kebakaran ini kita akan bantu untuk perbaiki fasilitas yang ada, dan saya nggak ngecek apakah ada aparnya atau tidak, tetapi yang jelas penanganannya cukup cepat kemarin karena mungkin areanya bisa damkar datang dan sebagainya sehingga bisa teratasi dengan baik. Oh ya, pasti ada. Kalau apar itu udah pergub dan kita wajibkan, dan saya udah koordinasi dengan. Pemirsa, fenomena rojali atau rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Fenomena rojali, rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini sekaligus menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro kecil serta menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mengatakan, fenomena rojali bukanlah hal baru. Namun intensitasnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga. Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui, pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana fenomena rojali rohana yang terjadi di pusat perbelanjaan di Indonesia, kita terhubung dengan Jessica Winoto di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Baik, selamat siang Jessica. Selain di pusat perbelanjaan mal, apakah kemudian fenomena rojali ini juga terjadi di Pasar Tanah Abang? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Osha dan juga pemirsa. Saat ini saya memang sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan, tepatnya di Pasar Tanah Abang, Little Bangkok, Jakarta Pusat. Dan saat ini memang jikalau dari pemandangan mata kami, pemantauan kami selama ada di sini, bahwa memang fenomena rojali, rombongan jarang beli dan juga rohana, rombongan hanya nanya, ini memang kerap terjadi juga di sini. Karena memang untuk fenomena ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi, tetapi saat ini semakin maraknya rombongan-rombongan yang hanya nanya dan juga jarang beli. Ini terjadi karena menjadi tanda bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja dan juga melemahnya daya beli masyarakat. Dan selain itu pun dari segi ekonomi, Ocha dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa fenomena rojali dan rohana ini juga
memiliki alasan, karena kami juga sudah beberapa kali bertanya dengan pengunjung yang ada di sini atau pembeli yang ada di sini, bahwa fenomena ini terjadi karena banyak sekali pembeli berusaha mencari barang-barang yang paling cocok dengan harga dan juga harga yang paling cocok dengan kantong mereka. Dan saat ini untuk mengkonfirmasi lebih lanjut bagaimana tanggapan masyarakat yang ada di sini, saat ini saya sudah berada dengan salah satu pembeli yang nampaknya sedang melihat-lihat nih baju yang sedang dijual di salah satu kios yang ada di Tanah Abang ini. Halo Mbak, selamat siang. Namanya Mbak siapa? Dengan Nadia. Mbak Nadia, aku izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu. Mbak, ini hari ini mau beli apa aja? Ini kayak dari tadi aku ngeliat lagi udah nyoba-nyoba beberapa pieces baju gitu ya. Boleh nggak sih disampaikan hari ini mau ngapain? Ini aku lagi mau cari baju untuk kerja sama celana kerja gitu. Oke. Nah ini kemeja. Kemeja. Oke. Nah Mbak, ini sebenarnya saat ini nih udah mau beli, udah mau kayak memantapkan diri nih mau beli barang-barang yang ada di sini, atau masih mau lihat ke kios lainnya? Kayaknya mau beli sih kalau untuk toko ini, soalnya kayaknya bagus-bagus banget celana sama bajunya. Cocok untuk kerja. Oke. Mbak, aku mau nanya, ini kan berarti Mbak udah berniat beli alias sudah hunting, emang mematangkan diri untuk datang ke sini untuk belanja gitu ya. Nah, untuk fenomena Rojali, rombongan jarang beli, dan juga Rohana, rombongannya nanya, ini boleh nggak sih disampaikan tanggapannya terkait fenomena ini gimana sih? Kalau menurut aku itu nggak masalah sih ya Mbak. Maksudnya pasti kenapa dia nggak beli, pasti karena ada sesuatu prinsip dalam hidupnya bahwa nanti dia dibeli gitu pada saat dia mungkin pada saat lebaran atau pada saat momen-momen tertentu. Terus untuk orang yang nanya-nanya, kalau menurut aku itu nggak apa-apa juga. Siapa tahu dia mencari hal sesuai sama budget dia gitu. Apakah memang nanti dia cari yang sesuai budget, dia akan beli gitu. Jadi menurut aku itu nggak masalah. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak. Aku pengen tanya juga, apakah dari fenomena Rojali dan Rohana ini menjadi salah satu tanda bahwa ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja? Karena istilahnya daya beli masyarakat semakin menurun gitu ya. Ini benar banget sih, benar banget. Yang harusnya ibaratnya saat ini Indonesia kan lagi krisis ya ibaratnya ya. Mata pencarian juga lagi susah, banyak yang PHK dan segala macam. Itu juga jadi menurunkan daya beli orang-orang. Apalagi dengan ekonomi yang pas-pasan, dia harus bisa beli. Jadi dia bertahan dengan apa yang dia punya sebenarnya. Bersyukur dengan apa yang dia punya. Tapi kalau misalnya dia bersyukur sih sebenarnya itu lebih baik dalam dia menata hidup. Nah kalau ada lagi dia beli lagi gitu. Jadi benar-benar beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan gitu. Oke, berarti nggak impulsif gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Thank you, sama-sama aktivitas kembali. Oke, baik Ocha dan juga pemirsa, bahwa memang fenomena Rojali ini sudah terjadi sangat lama sekali begitu ya. Dan tetapi selain dari penyebab dari ekonomi kita atau daya beli masyarakat yang menurun, tapi ada pun juga alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh Mbak Nadia bahwa memang saat ini harga-harga sedang naik sekali. Cenderung pembeli ini memikir dua kali seberapa banyak uang yang akan mereka keluarkan saat mereka berbelanja. Sementara itu, Ocha. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Jessica. Pemirsa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gi meninggal dunia pada Senin malam, di mana Kwik Kian Gi tutup usia di umur ke-90 tahun. Berita duka datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri tahun 1999 hingga tahun 2000. Kwik Kian Gi dinyatakan meninggal dunia pada Senin malam di usianya ke-90 tahun. Jenazah Kwik Kian Gi oleh keluarga dibawa ke rumah duka Sentosa Gatot Subroto. Pihak rumah sakit dan juga keluarga belum berkenan memberikan keterangan.